Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hasanahku yang saya cintai, kali ini saya akan belajar bersama tentang kisah, biografi, dan nasab dari Sunan Giri. Oke sahabat Nur Hasanahku, kita tidak asing lagi nama Sunan Giri, karena beliau adalah salah satu wali songo yang sangat masyhur di Indonesia. Sunan Giri sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Berikut adalah biografi Sunan Giri. Sunan Giri sewaktu kecil bernama Raden Paku atau Joko Samudro. Ada juga julukan atau panggilan lainnya yang melekat pada diri Sunan Giri selain Raden Paku dan Joko Samudro, yaitu Muhammad Ainul Yakin, Prabu Satmata, dan Sang Hyang Girinata. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra dari Syekh Jumadil Kubro. Silsilah atau nasabnya tersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain. Sedangkan ibunya bernama Nyai Dewi Sekardabu, putri dari Raja Blambangan Brewira Bumi, seorang putra Maharaja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Berikut nasab lengkap dari Sunan Giri. Mari kita sama-sama simak dan perhatikan bersama. Sunan Giri itu putra dari Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq putra dari Syekh Jamaluddin Al-Husaini, atau yang kita sebut dengan Syekh Jumadil Kubro. Nah, perlu diketahui sahabat Nur Hasanahku, Syekh Jumadil Kubro ini memiliki anak 19 dan melahirkan ulama-ulama dan wali-wali terkenal di Nusantara, termasuk wali songo. Mayoritas itu masih keturunan Syekh Jumadil Kubro. Oke sahabat Nur Hasanahku, mari kita lanjut ke nasab lagi. Syekh Jumadil Kubro itu anak dari Mahmud Nasiruddin, atau disebut Syekh Makhdum Mahmudinil Kubro. Syekh Mahmud Nasiruddin itu putra dari Syekh Jalaluddin Husain. Syekh Jalaluddin Husain putra dari Ahmad Al-Kabir. Syekh Ahmad Al-Kabir anak dari Syekh Husain Jalaluddin Al-Bukhari. Syekh Jalaluddin keturunan dari Sayyid Ali. Sayyid Ali putra dari Sayyid Ja'far. Sayyid Ja'far anak dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad putra dari Sayyid Mahmud. Sayyid Mahmud putra dari Syekh Ahmad. Sayyid Ahmad anak dari Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah putra dari Imam Ali Al-Asqar. Imam Ali Al-Asqar putra dari Imam Ja'far Az-Zaki. Imam Ja'far Az-Zaki putra dari Imam Ali Al-Hadi An-Naqi. Imam Ali Al-Hadi An-Naqi keturunan dari Imam Muhammad Al-Taqi Al-Jawad. Imam Muhammad Al-Taqi putra dari Imam Ali Ar-Ridho. Imam Ali Ar-Ridho putra dari Sayyid Musa Al-Kazim. Perlu diketahui sahabat Nur Hasanahku, Sayyid Musa Al-Kazim itu kakak dari Sayyid Al-Uraidi. Nah, jalur nasab Sunan Giri ini dari kakaknya, yaitu Sayyid Musa Al-Kazim. Sayyid Musa Al-Kazim putra dari Sayyid Ja'far Shodiq. Sayyid Ja'far Shodiq itu putra dari Sayyid Muhammad Al-Baghir. Sayyid Muhammad Al-Baqir putra dari Sayyid Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin itu keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu suami Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu nasab dari Sunan Giri sampai Rasulullah, saudaraku. Sedangkan
Keluarga Sunan Giri yaitu memiliki dua istri, yaitu Nyai Dewi Murtasiah putri Sunan Ampel dan Nyai Dewi Wardah putri dari Ki Ageng Bungkul. Sunan Giri dan istri pertamanya Nyai Dewi Murtasiah dikaruniai 8 anak, yaitu Ratu Gede Kukusan, Sunan Dalem, Sunan Tegalwangi, Nyai Ageng Selulur, Sunan Kidul, Ratu Gede Saworasa atau Nyai Ageng Sawo, Sunan Kulon, dan Sunan Waruju. Sedangkan dari istri keduanya Sunan Giri yaitu Nyai Dewi Wardah tidak memiliki keturunan. Sahabat Nur Hasanahku, kembali lagi ke kisah Sunan Giri. Beliau semasa kecil diasuh oleh saudagar kaya raya dari Gresik, yaitu Nyi Ageng Pinatih. Pengasuhannya itu berasal dari seorang awak kapal yang menemukan peti yang tersangkut di kapal milik Nyai Ageng Pinatih yang sedang berlayar ke Bali. Bayi tersebut diserahkan kepada pemilik kapal yaitu Nyi Ageng Pinatih. Kemudian bayi mungil itu dinamakan Jaka Samudra, lalu dijadikan anak angkat. Oke saudaraku, kita flashback. Sewaktu Jaka Samudra masih di dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishak, ayah dari Jaka Samudra, diusir oleh mertuanya Brawijaya Bumi karena lantaran ia tidak mau menerima ajaran Syekh Maulana Ishak untuk masuk agama Islam. Setelah Syekh Maulana Ishak pulang ke Pasai, Aceh, Dewi Sekardadung mengalami sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Selang beberapa hari terjadilah wabah penyakit di Gresik. Brawijaya Bumi memerintahkan agar seorang bayi cucunya sendiri itu dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana dan membawa sial. Sampai akhirnya ditemukan Nyai Ageng Pinatih. Pada usia 7 tahun, Jaka Samudra atau Sunan Giri kecil dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Nama Jaka Samudra diganti Raden Paku oleh Sunan Ampel. Ia belajar berbagai disiplin ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, dan lain sebagainya di bawah bimbingan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya menyerap ilmu agama, Raden Paku diberi gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Saat melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana Ishak, kemudian disarankan untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Kemudian setelah beberapa tahun belajar, mereka disarankan untuk kembali ke Jawa untuk mengabdi ke masyarakat. Kepulangannya ke Gresik bersama 2 orang abdi, Syekh Kojah dan Syekh Grigis, sambil membawa pesan Syekh Maulana Ishak agar mencari jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah. Sebelum membangun pesantren, Sunan Giri melakukan usaha dagang milik ibu angkatnya, Nyai Ageng Pinatih. Ekspedisi perdagangan itu beliau tidak hanya dilakukan di Jawa saja, melainkan ke daerah-daerah lain seperti Makassar. Ia melangsungkan dakwah Islam sambil berdagang, sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan pesantren. Pendirian pesantrennya Giri Kedaton berawal dari munajatnya selama 40 hari hingga teringat pesan ayahnya ketika bertemu di Pasai Aceh. Akhirnya menemukan tanah yang sama di perbukitan pada tahun 1480 Masehi yang diberi nama Giri
dalam bahasa Sanskerta yang berarti gunung. Seiring perkembangan Islam, Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan, sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Di pintu gapuranya tertulis 1505 Masehi, tahun pembangunan gapura makam. Perjuangan Sunan Giri dalam dakwahnya dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau Sunan Dalem, anak Sunan Giri, bergelar Sunan Giri II. Dan puncak kejayaan Giri saat Pangeran Ratika yang dikenal Sunan Prapen naik tahta melanjutkan dakwah Islam ke berbagai daerah seperti Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, Lombok, bahkan ke Maluku. Sunan Prapen atau cucu Sunan Giri melanjutkan dakwah kakeknya ke wilayah Lombok ke abad 16. Dalam Babad Lombok disebutkan bahwa Sunan Prapen putra Ratu Giri ketika datang ke Lombok dalam rangka penyebaran agama Islam pertama kali mendarat di Sanur, lalu melanjutkan perjalanan ke Labuan Lombok. Sunan Giri wafat pada awal abad 16 dan dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Peran Sunan Giri dalam pengembangan agama Islam di Indonesia dalam melakukan dakwah di tanah Jawa. Sunan Giri punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam, antara lain yang pertama berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Raden Paku bukan hanya ulama penyebar Islam, melainkan juga penguasa politik di wilayahnya. Gelar Prabu Satmata atau Sunan Giri juga disematkan ke Raden Paku dalam bahasa kuno. Sunan Giri berarti Raja Giri. Usaha dakwah yang dilakukan menjadi lebih luas karena memegang kedudukan sebagai pemimpin. Sebagai bagian dari dakwah Wali Songo, Sunan Giri bertugas membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur kalender perhitungan siklus perubahan hari, bulan, tahun, dan windu, menyesuaikan siklus pawukon, serta merintis pembukaan jalan. Yang kedua, mengambil alih fungsi buku menjadi pesantren. Salah satu proses islamisasi melalui pendidikan yang diperankan oleh Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Siwa Buddha yang disebut dengan Mandala Asrama atau Dukuh menjadi pesantren pada masa Majapahit. Dukuh dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta. Lalu oleh para wali songo, Dukuh diformat menjadi pesantren dan peserta didiknya yang belajar disebut santri. Kata santri berasal dari kata sastri yang berarti orang suci yang mempelajari kitab suci. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Dalam berdakwahnya, Sunan Giri tidak hanya mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santrinya di berbagai daerah, melainkan mengembangkan berbagai pendidikan masyarakat terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak, antara lain celungan atau sekarang disebut petak umpet. Dan itu semua memiliki arti. Maknanya adalah bahwa kalau seseorang sudah berpegang teguh dengan agama Islam, maka akan selamat dari ajakan setan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu atau yang jadi. Terus permainan jamuran yang dilakukan 4-12 anak
yang dilakukan pada malam hari pada saat bulan purnama. Pelaksanaannya membentuk bulatan seperti jamur. Permainan ini disertai nyanyian dan tembangan, dan diakhiri dengan mengerjakan apa yang disuruh oleh anak yang jadi dan memiliki makna. Maknanya adalah kita harus kerjasama, peduli, dan menambah keakraban dengan sesama teman. Sunan Giri juga membuat tembang-tembang permainan anak-anak, antara lain Padang Bulan, George Gula Ganti, dan Cublak-Cublak Suang. Kedatangannya di tengah-tengah masyarakat dengan cara unik, memanfaatkan seni lokal, menarik simpati dari berbagai tingkat usia, dan menjadikan Islam semakin meluas. Yang keempat, peran Sunan Giri yaitu memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah seperti wayang kulit. Itu saja sahabat Nur Hasanahku, kita bisa ambil hikmah dari suri tauladan dari Sunan Giri, yaitu cerdas, tekun, ulet, dan pantang menyerah dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik sengaja atau tidak sengaja. Silakan tulis di kolom komentar dengan bijak bila ada kekeliruan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendirikan pesantren Giri di perbukitan desa Sidomukti, Kebomas, yang kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Pesantren Giri terkenal di seluruh Nusantara, memancarkan pengaruhnya hingga ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku. Aku, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Giri, menjadi pendiri Kerajaan Giri Kedaton di Gresik. Kerajaan kecil ini yang muncul sebagai hasil dari upaya Sunan Giri menguasai wilayah tersebut selama beberapa generasi sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Sultan Agung. Sunan Giri bukan hanya seorang ulama dan pemimpin agama, tetapi juga berperan dalam pengembangan seni dan budaya. Beberapa permainan anak dan gending Jawa seperti jelungan, cublak suweng, asmaradana, dan pucung sering dianggap terkait dengan pengaruh Sunan Giri. Perjalananku dari bayi yang diselamatkan dari laut hingga menjadi pemimpin agama dan budaya menjadi warisan berharga yang tetap dikenang dalam sejarah Nusantara.